Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dalam 7 menit ke depan, saya Alvina Widianiruk akan menyampaikan sebuah kajian Islam yang berjudul Apakah itu Iman, Islam, dan Ihsan. Kajian ini bersumber dari buku dan jurnal. Yang pertama dari buku ini yang berjudul Dasar-dasar memahami iman, Islam, dan ihsan. Lalu yang kedua berasal dari jurnal ini yang berjudul Implementasi isi atau materi pendidikan, iman, Islam, ihsan, amal soleh, dan islah. Iman, Islam, dan ihsan sendiri itu diibaratkan sebagai segitiga sama sisi, yang dimana pastinya segitiga tersebut tidak akan bisa terbentuk jika ketiga sisinya tidak saling berkaitan. Pengertian iman, Islam, dan ihsan sendiri juga dapat disebut sebagai suatu bangunan bagi umat muslim sendiri. Iman menjadi pondasi diri, Islam menjadi tiang-tiangnya, ihsan sebagai atapnya. Lalu jika pondasi imannya kuat, akan membangun bangunan Islam dan ihsannya berdiri tegak dan kokoh. Iman sendiri berasal dari kata amana yuminu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Percaya sendiri artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu itu emang benar atau nyata adanya. Iman itu berupa kebenaran hati, artinya hati kita itu harus menerima semua ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah kita Muhammad SAW. Lalu pengakuan dengan lisan yang artinya sendiri seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, sedangkan perbuatan dengan anggota badan itu artinya seperti amal hati yang berupa keyakinan-keyakinan dan amal-amal yang berupa anggota badan seperti melakukan ibadah sholat dan ibadah lain sesuai dengan kemampuan kita. Seperti beriman kepada Allah, yang dimana tidak hanya kita yakini dalam hati saja, namun juga harus diucapkan dalam bentuk lisan dan dibuktikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang artinya menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan memperjuangkan atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka kepada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dari arti tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa iman itu adalah membenarkan kepada semua jalan Allah dan Rasulnya, tanpa sedikit pun kita itu merasa ragu dan selalu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Lalu yang kedua ada Islam, yang dimana Islam sendiri berasal dari akar kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, dan selamat. Islam sendiri berarti kepasrahan atau ketundukan kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam pasti ia pasrah dan tunduk terhadap ajaran-ajaran Islam sesuai dengan ajaran Allah. Dan seorang muslim harus mampu menyelamatkan diri dia sendiri dan juga menyelamatkan orang lain. Jadi kita tidak boleh namanya egois gitu. Kita juga harus menyelamatkan diri kita dan namun juga menyelamatkan orang lain. Islam sendiri itu artinya agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Inti dari ajaran rukun Islam sendiri adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan pergi haji bila mampu. Dalam firman Allah juga dijelaskan nih bagaimana Islam sendiri itu adalah agama yang sempurna, agama yang memiliki ajaran dan mencakup semua aspek kehidupan. Lalu agama yang digariskan atau menggariskan metode kehidupan secara utuh. Lalu yang terakhir ada ihsan. Nah,
Ihsan ini juga dapat diartikan sebagai berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi oleh kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah tersebut dapat berupa sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83 juga disebutkan bagaimana perbuatan ihsan itu mengarah kepada bentuk-bentuk perbuatan yang baik yang dilakukan manusia. Perbuatan baik ini dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan sekaligus diiringi dengan perbuatan baik ini manusia kepada manusia. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini juga disebutkan bahwa perbuatan ihsan itu harus mengarah kepada bentuk perbuatan yang baik, di mana perbuatan baik ini dilakukan sebagai bentuk ibadah kita dalam menyembah Allah, sekaligus diiringi juga perbuatan baik kepada sesama. Bila dimaknai lebih lanjut, ibadah manusia yang dilakukan dengan menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah ini disertai dengan kewajiban-kewajiban lain yang berhubungan dengan perbuatan baik kepada manusia, lalu kepada makhluk hidup yang lain, serta di mana terdapat keutamaan dari perbuatan baik ini terhadap sesama. Namun perbuatan baik ini juga harus diutamakan, yang dimana kita harus melakukannya kepada orang tua kita. Demikian kajian kali ini, semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahumma fiqh ila umit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.